Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dunanda Rahmayanti. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Mahkota Pengantin. Jangan lupa di-subscribe dan disimak ya videonya. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwinanda Rahmayanti dengan NIM 1900111. Nah, di sini saya akan mereview salah satu buku yang sudah sangat populer sekali dan juga bestseller, yaitu buku Mahkota Pengantin. Bisa dilihat ya, di sini ada logo bestsellernya. Nah, di sini yang pertama yang akan saya bahas adalah saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih buku dari Mahkota Pengantin, yaitu identitas bukunya, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu di sini penulis dari Mahkota Pengantin ini adalah Majdi bin Mansur bin Syahid Asyuri. Nah, untuk penerbitnya itu adalah Pustaka Ataskia. Kemudian untuk penerjemah dari buku Mahkota Pengantin ini merupakan Ahmad Syaiqo. Jumlah halaman dari buku ini itu berjumlah 353 halaman, bisa dilihat pada halaman belakang. Di sini tertulis 353 halaman ya. Kemudian untuk tahun terbitnya, karena saya ini membeli buku tahun terbitnya itu di 2021 karena cetakan ke-35. Nah, untuk tempat terbitnya sendiri itu di Jakarta. Nah, buku Mahkota Pengantin ini adalah salah satu buku yang mampu menghadirkan tuntutan yang berkenaan dengan pernikahan. Jadi buku ini tuh dapat dijadikan untuk pemahaman sekaligus pencerahan bagi anak muda ataupun orang yang ingin menikah ataupun yang sudah berumah tangga gitu ya. Karena sangat lengkap gitu, buku ini tuh membahas mengenai pernikahan. Jadi buku ini tuh meringkas secara lugas, terus juga jelas tentang segala hukum dan juga nasihat pernikahan. Jadi bagaimana sih cara membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah. Nah, dalam buku ini terdapat 7 bab bahasan utama yang bisa kita lihat di daftar isinya ya. Kita lihat pada daftar isi di sini. Untuk bab pertama itu membahas mengenai mengapa kita perlu menikah. Untuk bab yang kedua itu adalah bab tentang pernikahan. Untuk yang ketiga itu adalah bab tentang poligami. Kemudian ada bab tentang etika berumah tangga. Kemudian ada bab cara seputar seks dalam pernikahan. Kemudian ada bab tentang istimna. Kemudian ada bab cara mengobati orang yang terkena sihir. Nah, itu dia ya ketujuh bab pokok bahasan dari buku Mahkota Pengantin ini. Alasan saya mereview buku Mahkota Pengantin ini dikarenakan buku ini sangat cocok pembahasannya terkait tema yang saya dapat pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, yaitu mengenai pernikahan. Nah, judul makalah yang saya ambil itu terkait dengan mahar. Jadi dalam buku ini juga terdapat subbahasan terkait mahar juga, seperti itu. Jadi dalam buku ini tuh dijelaskan bahwa pernikahan itu merupakan penyempurna agama. Jadi perihal pernikahan itu sangat istimewa karena mampu menghalalkan sebuah hubungan yang sebelumnya haram, menjadikannya bernilai pahala. Padahal sebelum adanya pernikahan, hubungan itu akan menjurus pada perbuatan dosa. Nah, salah satu cara agar setiap pemuda dan juga pemudi muslim yang hendak menikah yaitu memahami esensi dan juga hukum seputar pernikahan agar setiap persoalan itu dapat diatasi dengan solusi yang islami gitu menurut Islam. Nah, dalam buku ini, buku Mahkota Pengantin, terdapat subbahasan yang membahas mengenai mahar, yaitu berada pada halaman 55. Sini bisa kita lihat ada bahasan terkait mahar. Nah, dalam subbab terkait mahar ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 25, yaitu Allah berfirman, sebaik-baiknya pernikahan ialah yang paling ringan maharnya. Jadi dalam Islam, mahar itu bukanlah harga dari seorang wanita yang akan dinikahi. Jadi pernikahan itu bukan jual beli wanita. Maka dari itu tidak ada ukuran dan juga jumlah yang pasti gitu dalam mahar. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan juga kepantasan. Kemudian dalam bab ini juga dijelaskan pula mengenai keputusan Nabi tentang batas mahar minimal dan juga maksimal serta syarat syahnya pernikahan dengan mahar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh suami. Jadi dalam bahasan itu dijelaskan bahwa mahar yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya itu
sebanyak 12,5 uqiyah atau setara dengan 500 dirham gitu. Kemudian di sini terdapat sebuah hadis syahid dari Al-Bukhari yang sudah saya baca bahwa terdapat seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah gitu. Jadi laki-laki tersebut itu ingin menikahi seorang perempuan, namun laki-laki tersebut itu tidak memiliki harta benda apapun. Nah, kemudian dia tuh bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana saya bisa menikahi seorang wanita namun saya tidak memiliki harta benda apapun?" Nah, kemudian Rasulullah itu bertanya, "Carilah walaupun hanya sebatas cincin yang terbuat dari besi," seperti itu. Kemudian laki-laki itu mencari sampai akhirnya dia itu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian dia bertanya kembali kepada Rasul bahwa dia tidak menemukan apa-apa. Nah, kemudian Rasul itu bertanya kepada laki-laki tersebut apakah laki-laki tersebut itu memiliki hafalan surat atau tidak gitu. Nah, kemudian laki-laki tersebut itu mengatakan bahwa dia itu memiliki hafalan surat dan dia menyebutkan hafalan-hafalan surat tersebut gitu. Nah, kemudian Rasul itu menjawab bahwa kamu bisa menikahi wanita tersebut dengan hafalan surat tersebut itu. Jadi hafalan surat itu bisa dijadikan mahar dalam pernikahan laki-laki tersebut, seperti itu. Nah, dari hadis-hadis tadi yang sudah saya baca dan sudah saya sampaikan dari buku ini, kita bisa menyimpulkan ya bahwa mahar itu tidak ada batas minimal dan juga batas maksimalnya. Bahkan cincin yang terbuat dari besi pun bisa dijadikan suatu mahar pernikahan gitu. Dan kita juga tidak boleh dijelaskan gitu ya bahwa kita itu tidak boleh melebih-lebihkan mahar seperti itu, karena sifatnya itu dimakruhkan. Karena sebaik-baiknya pernikahan itu adalah yang paling ringan maharnya. Nah, kemudian dalam buku ini juga dijelaskan terkait syarat dan juga rukun pernikahan gitu ya. Nah, bahwa syarat pernikahan itu dijelaskan terdapat 4 perkara untuk akad pernikahan. Yaitu yang pertama itu adanya mahar, terus yang kedua itu adanya pemberitahuan pernikahan. Jadi tujuan dari adanya pemberitahuan pernikahan itu untuk menghindari stigma buruk ataupun kabar buruk gitu ya, yang hal yang negatif di kalangan orang-orang ataupun masyarakat. Kemudian adanya saksi, dan juga yang terakhir itu adanya wali. Nah, itu dia, apabila keempat syarat ini terpenuhi maka akad dan juga pernikahan itu sah, seperti itu. Nah, kemudian yang membedakan antara buku Mahkota Pengantin ini dengan buku yang sejenisnya itu adalah bisa dilihat dari depan, dari covernya. Di sini tertulis buku ini menghindari penjelasan yang malu-malu sekaligus mendobrak wilayah yang sering dipahami tabu ketika membahas persoalan rumah tangga. Jadi dalam buku ini itu terdapat bahasan bab yang membahas tentang hal-hal yang sensitif dan juga hal yang tabu, yaitu terkait seperti seks dalam pernikahan, kemudian bab istimna, seperti itu. Jadi di dalam buku ini juga membahas terkait itu tanpa bermaksud vulgar dan disampaikan itu dengan bahasa yang sopan, seperti itu. Setelah saya membaca isi dari keseluruhan buku Mahkota Pengantin ini, di sini saya akan menyampaikan terkait kelebihan dan juga kekurangan dari buku Mahkota Pengantin ini yang saya temukan. Nah, yang pertama itu dari segi kelebihan, dari segi isi dari buku ini itu adalah pembahasannya sudah sangat lengkap seputar dengan pernikahan. Bahasa yang disampaikannya pun sudah sangat komunikatif dan juga lugas. Kemudian untuk bahasanya juga sangat mudah untuk dipahami gitu ya oleh pembaca dan apa adanya gitu. Kemudian yang menariknya dari buku ini yang saya temukan adalah jadi di hampir setiap bahasannya itu terdapat pertanyaan yang kemudian disusul oleh jawaban yang sangat jelas menurut saya dan juga berdalil gitu ya, sesuai dengan hadis ataupun Al-Quran, sehingga pembacanya pun menjadi tidak ragu untuk memahami apa yang dijelaskan dalam buku ini, seperti itu. Nah, kemudian dari buku ini kan terdapat hal-hal yang sensitif gitu ya yang dibahas, namun hal sensitif itu dikemas dengan bahasa yang ringan, bahasa yang sopan, sehingga pembaca khususnya pemuda-pemudi yang membaca ini pun menjadi paham gitu ya bahwa hal tersebut itu yang dianggap tabu namun ternyata penting juga gitu untuk diketahui sebelum menikah ataupun sesudah menikah, seperti itu. Jadi sangat jelas banget gitu ya untuk penjelasannya. Kemudian untuk dari segi tampilan buku bisa kita lihat di sini menggunakan
hardcover, sehingga saya rasa sangat sulit gitu ya, maksudnya tidak mudah rusak gitu untuk hardcover ini. Kemudian untuk segi kertasnya juga tebal seperti itu, jadi tidak mudah rusak juga. Dan untuk tinta dan juga untuk percetakannya juga sangat rapi, untuk tintanya juga jelas, tidak ada kesalahan cetak, dan terdapat pembatas buku sehingga mempermudah pembaca ketika misalkan ingin untuk sementara gitu ya berhenti untuk membaca. Jadi dia udah ada batasannya gitu sampai mana pembaca tersebut membaca, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah dari segi kekurangan. Nah, kekurangan dalam buku ini yang saya temukan itu contohnya pada bab 2 yang membahas tentang pernikahan. Jadi pada bab pernikahan itu kan menitik beratkan pada pembahasan makna ataupun arti kata dari pernikahan sendiri, sehingga pembahasannya itu lebih banyak berkaitan pada arti atau istilah dalam bahasa Arab gitu ya. Mungkin menurut saya bagi orang awam yang tidak begitu paham terkait bahasa Arab akan sangat sulit gitu ya untuk memahami isi dari bab ini, seperti itu. Nah, untuk dari segi kekurangan lainnya itu saya lihat pada daftar isi sendiri itu tidak ditulis gitu itu bab keberapa. Misalkan bab 1 mengapa kita perlu menikah, jadi hanya ada tulisan boldnya saja seperti itu. Jadi mungkin bisa gitu ya ditambahin babnya, misalnya jadi lebih jelas aja gitu babnya itu mana saja, subbabnya itu yang mana saja, seperti itu. Nah, untuk kekurangan lainnya saya rasa tidak ada, mungkin hanya 2 kekurangan itu saja yang saya temukan dalam buku ini. Nah, untuk itu saya sangat merekomendasikan buku ini kepada anak-anak muda ataupun orang yang ingin menikah dan yang sudah berumah tangga, karena buku ini sangat cocok gitu ya untuk mereka dan sangat cocok untuk dibaca karena banyak sekali poin-poin penting supaya kita itu paham gitu ya terkait tentang pernikahan ataupun masalah-masalah problem-problem yang sering terjadi dalam rumah tangga, seperti itu. Jadi saya sangat menyarankan untuk para pembaca ataupun untuk para orang-orang yang menyimak video ini untuk membaca buku Mahkota Pengantin ini gitu, karena sangat layak sekali untuk dibaca. Nah, untuk itu sekian review dari saya terkait buku Mahkota Pengantin ini, dan ini review dari sudut pandang saya gitu ya. Nah, mungkin masing-masing orang bisa melihat langsung dan membaca langsung terkait buku ini, seperti itu. Dan itu dia review dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyimak.